Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu dengan tujuan apa yang ilmu kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kali ini sudah memasuki bab 5, yakni tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Nah, sebelum kita melanjut bab selanjutnya, mungkin ada yang tahu apa itu sih meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertama. Nah, menurut beberapa hadis riwayat sahih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari 17 Ramadan saat usianya mencapai 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membicarakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada surat Al-Alaq. Nabi Muhammad pun diperintahkan membaca, namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi perintahnya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah dan mengajarkan manusia dengan perantara atau menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Lah, dari situ wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya Rasulullah. Lah, kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sudah terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai dengan asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat tersebut. Ayat-ayat yang diturunkan sejauh ini dikumpulkan sebagai komplikasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Yang kedua, yakni ada ajaran-ajaran Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama ada akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa ajaran tauhid, dan masyarakat Arab saat itu dilahirkan bahwa jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, baik di langit, bumi, matahari, binatang, laut, gunung, manusia dan sebagainya adalah ciptaan Allah. Seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa yang atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Selanjutnya Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengetahui, dan Allah mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dengan cara memperoleh dengan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, seperti itu. Dan ajaran keimanan itu merupakan ajaran utama yang diembankan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya kepada wahyu-wahyu ilahi, dan banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas. Ajaran tauhid ini membekas sangat dalam di hati Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Dengan keyakinan ini, para sahabat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Yang selanjutnya yakni ada akhlak mulia. Nah, dalam akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia tampil menjadi sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, minum, dan kebiasaan buruk untuk ditinggalkan. Selain itu, karena pribadi Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak yang bersumber dari Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Selanjutnya yakni strategis dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, di sini strategisnya itu ada dua. Yang pertama yakni dakwah secara rahasia atau diam-diam. Yang selanjutnya yakni dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara diam-diam yakni dilakukan Rasulullah agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Nah, memulainya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan teguhnya mereka berpegangan pada keyakinan yang menyembah berhala. Nah, pada tahap ini Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga, para sahabat Rasul, rumah Rasul, dan dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Nah, di tempat itu ia menyampaikan risalah tauhid dan ajaran Islam yang lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran agama Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Nah, nenek moyang yang mereka sembah adalah berhala pada waktu itu. Dan orang yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi yakni Siti Khadijah, istri Nabi, dan Ali bin Abi Thalib, yakni adik sepupu. Dakwah secara diam-diam atau rahasia dilaksanakan Nabi selama kurang lebih 3 tahun. Setelah memperoleh pengikut dan pendukung dari keluarga dan para sahabat, selanjutnya Nabi mengatur strategis dan merencanakan agar ajaran Islam dapat diajarkan dan disebarluaskan secara terbuka. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak, dan seiring dengan itu turun pula wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah melakukan dakwah secara terangan dan terbuka. Dan mengenai hal tersebut Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajar ayat 94. Berdasarkan firman Allah, Rasulullah yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan agama secara terang-terangan dengan dukungan istri Siti Khadijah dan pamannya yang setia membelanya. Demikian setiap hari jumlah pengikut Nabi Muhammad itu bertambah. Dengan kenyataan ini menyesakkan dada kaum Quraisy. Oleh karena itu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, Utbah kembali kepada Quraisy dan menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Nabi, serta menyarankan agar mereka membiarkan Nabi Muhammad SAW berhubungan secara bebas dengan semua orang Arab. Usul Utbah tentu tidak diterima sebab mereka belum merasa puas jika mengalahkan Nabi. Oleh karena itu mereka meningkatkan penyiksaan baik kepada Nabi maupun kepada para pengikutnya. Dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi,
gerakan dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Teman, sahabat, bahkan orang yang tidak dikenalinya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari golongan hamba sahaya, banyak yang mendengarkan, memahami ajaran Islam. Kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul semakin tegas dan lantang, berani, tetap komitmen terhadap tugas, fungsi dan wewenang sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.